Bab ke-68. Paginya, sekitar jam 7:30. Bagi mereka yang menikmati weekend jam 7:30 memang masih pagi. Dava dan Galena masih terlelap dalam tidur mereka, begitu juga dengan Ano yang terbungkus nyaman di selimutnya. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terusik oleh suara bel yang berbunyi berulang kali, membuat tidur mereka terganggu. Galena mengerjapkan mata, langsung tersadar bahwa ada tamu yang datang. Dava pun perlahan bangun dengan wajah kesal, merasa tidurnya terganggu. "Kak, ada tamu!" seru Galena panik, dan membalikan tubuhnya menghadap Dava membuat penyatuan mereka harus terlepas dengan paksa. Dava mengerang pelan, miliknya menegang saat penyatuan itu terlepas dengan paksa dan tidak hati-hati, membuatnya merasakan sensasi ngilu. Ia mengusap wajahnya frustasi dan kesal, sementara bel masih terus berbunyi tanpa henti di luar. "Kak, gimana ini kalau bunda yang datang?" paniknya. Aku cek dulu." Ucapnya frustasi dan segera mengambil celananya yang berserakan di bawah dan segera memakainya. Galena menatap Dava dengan wajah marahnya membuat Dava mengangkat alisnya penuh tanya. "Kenapa?" tanya Dava. "Itu Kak, kelihatan lagi tegang." Jawab Galena meringis menunjuk milik Dava. Dava langsung menundukkan pandangannya, dan benar saja, terlihat lebih ngembung. "Sial!" umpatnya lirih dan segera mengambil baju yang ukuran panjang badannya lebih panjang hingga bisa menutupi asetnya. Setelahnya ia segera keluar untuk membukakan pintu untuk tak diundangnya ini. Ia sangat kesal rasanya. Ia yakin ini bukan bundanya. Bundanya tidak akan memencet bel sebanyak itu. Dengan perasaan dongkol, ia membuka pintunya. Dan ia merasa semakin kesal dan dongkol saat tahu siapa yang pagi-pagi ini membuat keributan di rumahnya. "Mau apa?" tanya Dava dingin. "Hehe, baru bangun bos. Kita mau main nih, udah cut lo kalau kita-kita pada mau main ke sini." Ujar Haru cengengesan. "Nggak nerima tamu," ujar Dava kesal. "Ya bos, kita kan mau main, boleh ya kita masuk, yang lain juga udah pada jalan ke sini kok." Mohon Raka dengan wajah sok melasnya. "Sika, masuk." Akhirnya Dava mempersilahkan Heru dan Raka untuk masuk dan duduk di ruang tamu, sementara ia kembali lagi ke kamar. Saat ia memasuki kamar, ia melihat Galena yang sudah berpakaian dengan baju semalam dan kini gadis itu tengah duduk menatap Ano yang sedang mengerjap-gerjapkan matanya lucu. "Siapa Kak?" tanya Galena penasaran. "Raka sama Heru," jawab Dava. "Oh, mereka ke sini. Katanya yang lainnya juga udah jalan ke sini." "Ya udah sana mandi dulu," ujar Galena. Dava bukannya langsung pergi mandi, ia malah memeluk Galena erat. "Mandi bareng ya," pintanya. Jangan macem-macem, ada tamu juga," ucap Galena. "Kamu nggak lihat punyaku masih tegang." Rengeknya semakin erat memeluk Galena. "Kak, nanti lama, udah ada tamu juga." "Ya udah deh, tapi morning kiss dulu," pinta Dava menatap Galena. "Ada Ano," ucap Galena sabar. "Aku tutupi." Dava segera menutupi wajah mereka dari pandangan Ano dengan bantal. Galena tersenyum melihat tingkah Dava, dan ia segera mengecup bibir suaminya ini. "Cup, udah sana mandi lagi." Rengeknya membuat Galena gemas saat melihat wajah Dava yang imut ini. Dengan gemas Galena langsung mengecup semua area wajah Dava tanpa ketinggalan. Dari kening, kedua matanya, kedua pipinya, hidung mancungnya, dan yang tak akan pernah terlewat yaitu bibir suaminya yang sudah tersenyum mereka. "Udah kan, sana mandi." "Hehe, makasih sayang," ucapnya dengan senyum lebar, dan sekali lagi ia mengecup bibir Galena setelahnya dengan senang pergi ke kamar mandi luar. "Cup, abang kamu ada-ada aja Ano," ucap Galena mengelus kepala Ano dengan gemas. Ano
mau? Jawab Ano antusias sembari mengangguk-anggukkan kepalanya. Bocah kecil ini memang sangat suka bermain air. Jadi jika ditawari mandi langsung ayo saja. Ayo kakak mandiin Ano. Ujar Galena semangat langsung mengangkat Ano menuju kamar mandi. Galena memandikan Ano dengan telaten, walaupun bocah kecil itu usil bermain air, tapi Galena dengan sabar memandikannya. Sedangkan Dava di kamar mandi lain, ia sedang bermain solo untuk menidurkan miliknya yang sebenarnya ingin memangsa Galena. Setelah cukup lama, Dava akhirnya selesai mandi dan segera menuju kamar. Di dalam kamar, ia melihat Galena sedang memakaikan baju kepada Ano yang sudah segar dan terlihat sangat aktif. Biar aku yang lanjutin, kamu mandi aja dulu. Ucap Dava sambil mengambil alih. Galena mengangguk dan segera pergi ke kamar mandi, sementara Dava dengan telaten membantu Ano mengenakan pakaian. Setelah selesai, ia tidak langsung turun menemui teman-temannya, melainkan memilih untuk menunggu Galena terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Galena keluar dengan wajah segar, handuk melilit di kepalanya. Ia berjalan menuju meja rias untuk mengeringkan rambut dan memakai skincare. Ano, duduk di sini sebentar ya. Abang bantu kakak dulu, oke? Ucap Dava lembut. Oke, babang. Jawab Ano ceria sembari memainkan mobil-mobilan miliknya. Dava sigap mengambil hair dryer dari tangan Galena dan mulai mengeringkan rambutnya. Tanpa banyak protes, Galena membiarkan Dava melakukan pekerjaannya, sementara ia fokus mengoleskan skincare agar wajahnya tetap terawat. Setelah selesai, mereka akhirnya turun ke bawah untuk menemui teman-teman mereka yang sudah berkumpul di ruang tamu, termasuk Clara. Wih, tuan rumah lama banget turunnya. Goda Hero dengan senyum jahil. Hehe, maaf ya kita lama. Ucap Galena dengan sedikit cengiran. Santai aja. Nah, balas Alvin tenang. Ano nginep di sini, nah? Tanya Clara penasaran. Iya, jawab Galena singkat. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian udah pada sarapan belum? Tanya Galena sambil menatap satu persatu. Belum. Ini tujuan utama kita datang pagi-pagi ke sini mau numpang sarapan. Jawab Raka dengan semangat. Dava menatap dengan ekspresi datar sebelum berkata dengan nada sinis. Bokap kalian bangkrut? Kak, nggak boleh gitu. Kau tegur Galena sambil menyikut Dava pelan-pelan. Nggak apa-apa. Nah, Dava memang begitu, udah biasa. Ujar Kafka santai, yang langsung mendapat tatapan tajam dari Dava. Hei udah, gue masak dulu. Ujar Galena sambil bangkit dari duduknya. Ayo, gue bantu. Ucap Clara, segera berjalan mengikuti Galena ke dapur. Setelah Galena dan Clara pergi ke dapur, 5 pemuda yang tersisa di ruang tamu mulai mengobrol ringan. Sesekali, mereka menemani Ano bermain mobil-mobilan, membiarkan bocah itu mengendarai mananya ke sana kemari dengan riang. Frung! Frung! Awas, mobil Ano ngebut. Seru Ano sambil mendorong mainannya ke arah Alvin. Alvin yang biasanya tenang pun mengalah dan pura-pura terkejut. Wah, hampir ketabrak. Ano jago banget bawa mobilnya. Kafka hanya menggelengkan kepala melihat mereka, sementara Raka dan Heru malah ikut-ikutan bermain. Ano, lihat ini, mobil Bang Raka bisa terbang. Kata Raka sambil mengangkat mobil-mobilan ke udara. Ndak bica. Mobil ndak bica terbang. Protes Ano dengan wajah serius. Heru tertawa. Ya udah, mobil Bang Haru bisa jalan mundur nih. Ia mendorong mobilnya ke belakang dengan dramatis, membuat Ano tertawa cekikikan. Tak lama kemudian, aroma masakan mulai tersium dari dapur. Beberapa menit kemudian, Galena dan Clara selesai masaknya dan membawa hidangannya ke meja makan. Makanannya udah siap. Seru Galena. Mereka belah Ano dengan sabar menyuapi bocah kecil itu, sementara yang lain mulai menyantap makanan mereka.
Raka mengambil satu suapan dan langsung berseru. Gila, ini enak banget. Heru mengangguk setuju. Serius? Ini tuh rasa restoran. Gue jati makin betah numpang makan di sini. Untung aja kalian masih tahu diri buat muji. Ujar Clara dengan bangga. Setelah makan, mereka kembali ke ruang keluarga. Para pemuda mengobrol santai, sementara Galena dan Clara menemani Ano bermain, sesekali ikut menimpali pembicaraan mereka. Di tengah obrolan, Heru tiba-tiba menoleh ke Raka dengan ekspresi penuh kepo. Gimana, Ra? Lo jadinya balikan sama Aca? Raka yang sedang bersandar di sofa langsung menghela nafas panjang. Bingung gue. Ucapnya dengan wajah lemas, terlihat seperti orang yang sedang galau berat. Ngapain bingung? Kalau masih ada perasaan, kenapa nggak lanjut aja? Aca juga masih suka sama lo. Sahut Alvin, menatap Raka serius. Iya, Kak. Nanti kalau Kak Aca diambil orang lain, baru tahu rasa. Timpal Galena. Ya jangan dong. Keluh Raka cepat-cepat. Makanya langsung disat-satin. Kak, keburu diambil orang. Tambah Clara. Iya, kalau lo nggak mau, gue juga bisa kok. Goda Heru sambil nyengir. Raka langsung mendelik dan tanpa ragu menoyor kepala Heru. Anak aja loh. Makanya jangan kebanyakan mikir. Sahut Kafka yang sudah merasa kesal dengan tingkah Raka. Tapi gue masih takut. Gimana kalau tiba-tiba orang tuanya ngejodohin dia lagi? Gumam Raka ragu-ragu. Sika, kalau nggak yakin, jangan gantungin anak orang. Kata Dava, nada suaranya terdengar kesal. Udah, cepetan bilang sama Kak Aca kalau setuju balikan. Desak Galena, tampak sama kesalnya. Tapi, Kak Raka kebanyakan tapi sini HP-nya, gue chatin kalau Kak Raka setuju balikan. Kak Raka punya nomornya Kak Aca, kan? Ujar Clara, kini semakin gregetan. Ya punya, tapi masa lewat chat? Sementara aja. Nanti kalau ada waktu, lo samperin. Atau sekarang juga bola. Usul Alvin tenang. Raka akhirnya menghela nafas panjang. Ya udah deh. Gue chat sekarang. Kata Raka akhirnya. Dengan sedikit ragu dan setelah menimbang-nimbang sejenak, Raka akhirnya mengetik pesannya dan mengirimkannya ke Aca. Dalam hati, dia juga sadar bahwa sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Dia masih cinta dan Aca pun begitu. Sementara itu, Heru menatap Raka dengan ekspresi penuh heran. Gue heran deh sama Aca. Kok bisa dia segitu cintanya sama orang kayak lo? Lo ganteng juga masih gantengan gue. Jangan-jangan lo pakai pelet, ya? Tuduhnya asal. Raka yang mendengar itu langsung kesal. Anak aja gue dibilang pakai pelet. Lagian gue itu emang ganteng, bahkan lebih dari lo. Jati nggak heran kalau Aca suka gue. Ucapnya penuh percaya diri. Sika. Ngaku aja lo pakai semar mesem, kan? Tuding Heru sok serius. Tanpa pikir panjang, Raka langsung memiting kepala Heru, membuat pemuda itu berusaha melepaskan diri sambil tertawa. Ano yang melihat mereka langsung tertawa cekikikan, menikmati